Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 13 ayat 24 sampai 30. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, "Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, 'Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?' Jawab tuan itu, 'Seorang musuh yang melakukannya.' Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, 'Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?' Tetapi ia berkata, 'Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bercahaya di dunia yang gelap. Saudara-saudari yang terkasih, kerap kali kita bertanya, mengapa selalu ada banyak kejahatan di dunia ini? Mengapa semakin hari semakin banyak orang berbuat jahat? Terkadang kita tidak habis pikir ketika mendengar berita atau membaca surat kabar, banyak sekali terjadi tindakan-tindakan jahat atau kriminal yang dilakukan oleh manusia. Bahkan kejahatan itu berada di luar logika manusia dan sangat mengerikan. Padahal Tuhan menciptakan semuanya dengan sangat baik. Mengapa seolah-olah Tuhan membiarkan semua itu terjadi? Bacaan Injil Matius hari ini adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu. Saudara-saudari yang terkasih, ada satu kisah yang sangat menarik dari Albert Einstein, seorang fisikawan terkemuka berkebangsaan Jerman. Pada suatu kesempatan, seorang profesor yang sedang mengajar di kelas Albert Einstein mengatakan, "Saya akan buktikan kepada kalian, jika Tuhan itu ada, maka Dia adalah kejahatan." Lalu sang profesor itu pun bertanya, "Apakah Tuhan menciptakan semua yang ada?" Serentak teman-teman Albert Einstein menjawab sambil mengangguk, "Ya, tentu." Lalu sang profesor pun melanjutkan, "Jika Tuhan menciptakan semua, maka Dia juga menciptakan kejahatan. Itu artinya Tuhan adalah kejahatan." Tetapi Albert Einstein tidak sependapat dengan sang profesor itu. Ia kemudian mengangkat tangan sambil berdiri. "Permisi, Profesor," katanya. "Apakah dingin itu ada?" tanya Einstein. "Pertanyaan macam apa ini? Tentu saja dingin itu ada. Apakah kalian tidak pernah merasa kedinginan?" jawab sang profesor. "Sebenarnya dingin itu tidak ada," jawab Einstein. "Menurut hukum fisika, apa yang kita anggap sebagai rasa dingin adalah karena ketiadaan rasa hangat." "Apakah gelap itu ada?" tanya Einstein lagi. "Tentu saja ada," jawab sang profesor. "Tidak, Pak," lanjut Einstein. "Gelap itu tidak ada. Gelap terjadi karena ketiadaan cahaya. Demikianlah juga dengan kejahatan. Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Kejahatan adalah hasil dari seseorang yang tidak mempunyai rasa cinta dari Tuhan." Saudara-saudari yang terkasih, gandum dan lalang merupakan gambaran dari kebaikan dan kejahatan
yang akan selalu ada dalam hidup manusia. Selama kita hidup, kita selalu diperhadapkan pada dua pilihan, yaitu memilih gandum atau lalang, memilih kebaikan atau kejahatan. Mulai dari bangun pagi sampai pergi tidur lagi pada malam hari, kita selalu digoda dan diberi pilihan. Dari hal-hal kecil sampai hal-hal yang besar. Bangun pagi atau tidur lagi sambil bermalas-malasan. Memasak makanan sehat untuk sarapan atau membeli sarapan dari luaran. Mandi pagi atau cukup cuci muka saja karena dingin. Berdoa pagi atau tidak berdoa dengan alasan buru-buru. Memberi bantuan bagi pengemis yang meminta belas kasihan atau mengabaikan mereka. Menceritakan kebaikan orang lain atau mengumbar kelemahan mereka. Demikianlah seterusnya dan seterusnya. Setiap ada kebaikan, di sebelahnya selalu ada pilihan untuk berbuat jahat. Lalu, pesan apakah yang hendak disampaikan oleh Yesus lewat perumpamaan tentang gandum dan lalang itu? Yesus sang anak manusia, dia sendirilah yang disebut sebagai penabur benih yang baik itu. Benih-benih kebaikan itu telah ditaburkan oleh Yesus lewat sabdanya, lewat perintah-perintahnya, lewat pengajarannya, lewat keteladanan hidupnya. Semua pengorbanan yang telah dia lakukan, itulah benih-benih kebaikan yang ditaburkan di tengah dunia, supaya manusia hidup sesuai dengan hukum kasih-Nya, sesuai perintah dan pengajarannya, supaya manusia datang dan belajar padanya dan mengasihinya. Tetapi si iblis pun datang dan menaburkan benih-benih lalang, benih-benih kejahatan pada waktu yang tidak diketahui oleh manusia, yang digambarkan sebagai malam hari ketika semua orang sedang tidur. Iblis tidak ingin manusia itu hidup damai, hidup dalam kebenaran, sebab ia mencintai pemberontakan, ia mencintai ketidakadilan, ia tidak menginginkan manusia hidup sesuai dengan kehendak Allah. Ia ingin manusia hidup mengikuti hawa nafsunya dan mengesampingkan Allah. Benih gandum itu pun tumbuh tetapi tidak sendirian, sebab benih lalang itu pun ikut tumbuh bersamanya. Demikianlah juga kebaikan itu tumbuh, serentak juga kejahatan tumbuh di sekitarnya. Ketika gandum itu sudah mulai berbulir, hamba-hamba Tuhan yang punya ladang itu pun terheran-heran, mengapa ada lalang di antara gandum itu. Mereka kemudian bertanya kepada si tuan ladang itu mengenai hal itu. Sang tuan itu pun menjawab bahwa musuh telah melakukannya. Lalu mereka mengajukan saran untuk mencabut lalang-lalang itu dari antara gandum itu. Tetapi sang tuan itu melarangnya, sebab dia takut kalau gandum itu pun ikut tercabut. Begitulah saudara-saudari yang terkasih, Tuhan tidak ingin meniadakan kejahatan itu dari dunia ini sebelum tiba waktunya. Dia membiarkan orang-orang baik hidup berdampingan dengan orang-orang jahat, supaya dia melihat siapakah yang setia pada kasih-Nya, yang hidup menurut perintah-Nya, yang selalu bersandar padanya dan datang mengadu kepadanya. Tawaran kejahatan juga menjadi batu ujian bagi kesetiaan umat-Nya, orang-orang yang dikasihinya itu. Pada akhir zaman, Ia akan menyuruh mengumpulkan lalang itu, orang-orang jahat itu, dan kemudian membakarnya, sebab tidak ada lagi gunanya selain dibakar. Setelah itu, Ia akan mengumpulkan buah-buah gandum itu, orang-orang yang setia kepadanya, orang-orang yang mengasihinya, dan mengumpulkan mereka di dalam kerajaan-Nya dan menikmati kebahagiaan bersamanya selamanya di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, benih gandum dan benih lalang itu selalu ada dalam hati kita, selalu ada dalam pikiran kita. Keputusan untuk memilih gandum dan lalang, memilih kebaikan dan kejahatan ada di tangan kita. Kita diberikan kebebasan untuk memberikan pupuk penyubur bagi benih gandum atau lalang itu, benih kebaikan atau kejahatan itu. Pada akhirnya, setelah berakhir perjalanan hidup di dunia ini, manusia akan dipisahkan berdasarkan iman dan perbuatannya.
Mereka yang hidup memilih lalang, mereka yang memilih kejahatan menjadi jalan hidupnya, akan dikumpulkan dan dibakar di dalam dapur api. Di sana akan ada ratap tangis dan kertak gigi. Mereka yang memilih gandum, mereka yang hidup dalam kasih Allah dan kebenarannya, akan dipersatukan di dalam lumbung Allah, di dalam kerajaan surga, untuk menikmati hidup kekal dan berbahagia selamanya. Ya Tuhan Yesus, bantulah kami untuk selalu setia pada perintah kasih-Mu, agar kami selalu ada bersama-Mu. Amin.